Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas terkait Timnas Indonesia, di mana Timnas Indonesia tentunya sedang bersiap menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih baru mereka yaitu Patrick Kluivert. Tapi tahukah kamu bahwa kita masih punya peluang menambah kekuatan lewat proses naturalisasi? Nah, jika kalian tentunya ada yang setuju atau tidak tentang proses naturalisasi ini, tentunya proses naturalisasi ini merupakan jangka pendek di mana hanya bisa membantu timnas Indonesia dalam 1 sampai 2 tahun. Tetapi ini merupakan langkah yang sangat cepat untuk bisa meningkatkan kualitas secara signifikan. Nah, di sini aku akan membahas secara lengkap tentang peluang menambahnya proses dari pemain-pemain berbakat di Indonesia yang sudah melewati proses masa naturalisasi yaitu selama 5 tahun, dan juga ada 3 pemain asing di Liga 1 Indonesia Ligue 1 yang sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun dan cocok banget untuk dinaturalisasi. Siapa saja mereka? Mari kita bahas pada video kali ini. Yang pertama tentunya ada nama pemain yang tentunya yang lahir dan besar di Indonesia, tidak di Indonesia, di Belanda, dan juga dia ada besar di PSM Makassar, yaitu ada Wiljan Pluim. Gelandang berasal dari Belanda dan sudah bermain di Liga 1 Indonesia sejak tahun 2016 bersama PSM Makassar. Artinya dia sudah lebih dari 7 tahun menetap di Indonesia. Pluim bukan hanya soal pengalaman, tapi tentunya visi bermain dia yang secara tidak langsung bermain besar di Belanda dan sangat cocok di era Patrick Kluivert ini, dan pastinya visi dia bermain dan juga kepemimpinan dia di lini tengah, dia bisa menjadi sosok pengatur tempo permainan. Kita tahu sekarang ada Tom Hee, dan aku harap William Pluim ini tentunya bukan hanya soal pengalaman dia bermain di Liga Indonesia, tetapi visi dia bermain dan juga kepemimpinan dia di lini tengah yang sangat luar biasa tentu menjadi aset yang berharga untuk timnas Indonesia di 2 atau 3 tahun ke depan. Tentunya dia lebih tua dari Tom Hee, tetapi dari segi kualitas dia sama dengan Tom Hee. Aku harap dengan adanya dia di naturalisasi bisa menambah skill di lini tengah, terusan kreativitas di lini tengah saat Tom Hee diganti. Kemudian ada kedua yaitu pemain dari Eberbesa. Eberbesa itu bermain untuk Bali United. Tentunya dia playmaker asal Brazil milik Bali United. Sudah bergabung sejak 2021 dan sebelumnya pernah bermain di Asia juga. Dia dikenal juga sebagai gelandang serang yang sangat kreatif, punya kecepatan serta insting menyerang yang tinggi, tetapi kekurangannya dia yaitu tinggi yang tidak baik atau tidak bagus. Tapi dia juga sangat cocok untuk mengisi peran di nomor 10 di timnas Indonesia. Kita tahu bahwa di timnas Indonesia ada Marcelino, tapi Marcelino bisa aja dipertahankan dan mengganti pemain lainnya untuk membantu Marcelino untuk mencapai potensi terbaiknya. Kemudian gaya mainnya pun sangat cocok banget dipadukan dengan pemain-pemain seperti Rafael Struijk dan juga Marcelino Ferdinand di lini depan. Kemudian yang ketiga ada Siro. Menurut aku Siro ini adalah pemain yang bagus ya. Dia walaupun dia pemain yang mempunyai fisik yang kuat, tinggi, dia mempunyai kecepatan yang bagus, dan juga naruri dia atau finishing dia pun tidak diragukan lagi. Dia membantu Persib Bandung pada musim ini untuk mencapai juara berkat dia juga. Oleh karena itu walaupun dia udah meninggalkan Persib Bandung mau berpindah ke klub lain, tentunya dengan kualitas dia bisa membantu pemain-pemain muda dari sekuat timnas Indonesia untuk bisa lebih kuat lagi ke depannya. Tentunya manfaat bagi timnas dan juga Patrick Kluivert. Patrick Kluivert tentunya punya filosofi bermain menyerang dengan penguasaan bola.
pressing tinggi dan transisi cepat. Untuk itu tentunya dibutuhkan pemain yang sudah matang dan berpengalaman di level tertinggi. Pluim bisa mengatur tempo dan bisa jadi playmaker di lini tengah. Eber juga bisa bermain sebagai motor serangan, dan ada satu lagi pemain, tetapi menurut aku Siro ini tidak bisa ya untuk melanjutkan karena potensi dia yang sudah makin lama itu makin berkurang. Tetapi ini bisa menjadi opsi terbaik untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Jadi, apakah menurut kalian proses naturalisasi itu perlu untuk timnas Indonesia pada era sekarang? Jika kalian ada saran, ada masukan, atau ada kritik terkait penyampaianku atau pendapatku, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.